Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian ilmu tafsir Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baik dan sehat semuanya? Alhamdulillah ya Allah. Semoga sehat selalu, panjang umurnya. Nanti kalau dipanggil Allah, semoga kita semua dalam keadaan husnul khatimah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 158. Al-Baqarah 158. Ayat ini tentang haji dan umrah. Sudah pernah haji? Alhamdulillah. Yang belum semoga bisa berangkat haji, amin. Minimal bisa umrah, amin ya Allah. Baik, kita baca ayatnya ya. Nanti kita akan terjemahkan. Setelah itu baru kita terangkan berdasarkan tafsir yang disebutkan oleh para ulama kita. Jamaah ngikuti saya ya. Seperti biasa kita baca bersama-sama. Saya baca kemudian jamaah bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. وَمَنْ تَطَوَّعَ
azim. Semoga setiap huruf yang kita baca diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Apalagi ini malam Jumat. Masya Allah. Sunnah nabinya apa ini malam Jumat? Ngaji. Kirain yang lain ya. Malam Jumat itu kata Imam Asy-Syafi'i, jamaah ya, di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi itu disebutkan Imam Asy-Syafi'i sangat-sangat menganjurkan malam Jumat dibacakan surah Al-Kahfi. Ya, uhibbu, saya paling senang kata Imam Syafi'i, paling senang baca surah Al-Kahfi itu malam Jumat. Enggak sempat Pak Ustadz, ya wis nanti pada subuh ya. Atau paginya ya. Bahkan siangnya masih boleh. Jumat itu batas akhirnya sampai maghrib malam Sabtu itu ya. Artinya selama belum maghrib Jumat sore berarti ya. Selama belum Jumat malam Sabtu sore itu masih boleh baca surah Al-Kahfi. Jangan nggak baca Pak ya. Ya. Tapi lebih utama malam Jumat ya. Kalau sekarang mungkin belum bisa, ya nanti pulang dari rumah sini ya, pulang dari sini ya. Atau nanti malam bangun tahajudan kan, pada sholat tahajud terus witir, masih ada waktu kan sambil nunggu subuh, itu baca Al-Kahfi ya. Dicicil mawon Pak nggih, dicicil, nggak harus satu duduk ya. Tidak harus sekali duduk, bisa dicicil. Sebelum subuh misalnya 2 lembar ya, nanti habis subuh lanjut lagi, atau nanti pas mau Jumatan ya di masjid kan, daripada bengong baca lagi begitu ya, boleh. Tapi lebih utama Pak malam Jumat ya. Pak Ustadz baca Yasin boleh nggak malam Jumat? Ya boleh juga, boleh, tidak apa-apa. Cuma Al-Kahfinya jangan sampai nggak dibaca ya. Ya, silahkan baca Yasin atau apapun lah itu ya. Tapi yang Al-Kahfinya ojo hilang, jangan hilang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita terjemahkan dulu ayat yang barusan kita baca ya, surah Al-Baqarah ayat 158 ya. Ini bawa pulpen, pensil? Ya. Sekolah nggak bawa pulpen ini gimana ya? Ya. Baik. Nah, ini DKM harusnya nyiapin ya. Ya, nanti Pak Ketua DKM atau siapapun ya, masjid kalau bisa punya pensil atau pulpen disediakan, tapi jangan dibawa pulang Pak ya. Dibawa pulang. Iya. Masalahnya itu ya, sering hilang. Iya. Jadi kalau bisa kita punya sendiri jadi pulpen yang banyak. Jadi kalau ngaji itu ada yang dibawa pulang Pak, catatan ya. Ya, nulis ini kuliah ini Pak ini. Kuliah gratis loh Pak ya, kuliah gratis. Ya, kalau kuliah beneran itu bayar ya Allah, alhamdulillah ya, gratis ya. S2 ya. Kuliah S2 ya. Ini ilmu apa namanya? Jurusannya namanya ilmu tafsir kan ya. Jurusan ilmu tafsir kalau S2 S1 itu ya. Baik, silahkan diterjemahkan ya, dicatat di sebelah kolom kiri itu. Inna sesungguhnya ya, pokoknya kalau menemukan tes ya, ada. Pokoknya kalau menemukan lafadz inna di dalam Al-Quran itu maknanya adalah sesungguhnya ya. Inna sesungguhnya as-sofa, bukit sofa. As-Sofa ini di sini maknanya bukit sofa, gunung kecil, bukit ya, bukit sofa, sama. Tes, nah mantap. Inna sesungguhnya, as-Sofa bukit sofa, wal marwata dan bukit marwah. Ada sofa, ada marwah. Bagi yang haji, pernah haji atau pernah umrah, salah satu ritual ibadah haji atau umrah itu melakukan sa'i namanya ya. Sa'i itu bahasa Indonesianya itu Pak, jalan kecil. Anda kalau pagi-pagi lari-lari kecil ya, istilahnya kita lari-lari pagi ya, itu namanya sa'i Pak, bahasa Arabnya lari-lari kecil ya.
nggak terlalu kencang, nggak terlalu nggak jalan biasa, itu namanya sa'i. Ya. Sa'a yas'a, berjalan. Sa'a yas'a artinya apa? Berjalan. Ya. Inna sofa, sesungguhnya sofa, wal marwata, dan bukit marwah, min, itu sebagian dari, min itu, nah, harus pakai itu, Pak. Kenapa harus pakai itu? Karena itu khobarnya inna, Pak. Ini kalau ngaji nahwu shorof, inna itu butuh khobar. Iya. Innallaha ghafurun. Nah, sesungguhnya Allah itu, nah, harus ada itunya ya. Kalau kiai saya dulu kalau di pesantren itu pakai iku ya. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi, keduene Allah. Khobar itu harus pakai itu, Pak. Ya, harus. Kalau nerjemah min syairillah, min dari, enggak pakai itu, salah. Enggak pernah ngaji nahwu ini berarti, ya. Nah, kelihatan dia menguasai nahwu atau tidaknya itu dari cara dia menerjemahnya. Inna sofa, sesungguhnya sofa, bukit sofa, wal marwata, dan bukit marwah, min itu sebagian dari sya'air, syiar-syiar agama, syiar-syiar agama. Sya'airillah berarti syiar-syiar agamanya Allah. Min sya'airillah itu sebagian dari syiarnya agama Allah. Syiar-syiarnya agama Allah. Sya'air ya. Syiar, bahasa kita syiar sama. Takbiran itu syiar. Ayo syiar agama Islam itu ya. Syiar itu tanda, Pak. Tanda. Syiar itu apa? Tanda. Ciri khas. Ciri khas. Yang membedakan antara umat Islam dengan agama yang lain, apa ciri khasnya? Oh, kalau umat Islam itu ada istilahnya namanya haji, ada umroh, ada sholat ya. Apalagi, Pak? Ada puasa ya. Puasa juga orang itu juga puasa ya. Sholat lah ya paling enggak ya. Itu namanya syiar, namanya syiar, tanda, alamat agama ya. Ya, ciri khas ya. Min sya'airillah itu sebagian dari syiar-syiar agama Allah. Titik ya. Faman hajja, faman maka barang siapa, faman maka siapapun boleh ya. Kalau barang siapa ini barangnya siapa ya? Faman maka siapapun ya, atau barang siapa ya. Hajja apa? Berhaji. Oke. Hajja berhaji ya. Hajja itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yahujju. Hajja yahujju. Masdarnya hajjan. Orangnya namanya hajin. Nah, Pak Haji ya kalau kita bahas ya. Al-Hajj ya. Haknya panjang itu, Pak. Al-Hajj pakai jim. Nah, haji, Pak Haji ya. Orang yang pulang dari haji itu dipanggilnya Pak Haji. Kalau perempuan Bu Haji ya. Kalau pulang umroh Pak Umroh harusnya ya. Harusnya Pak Umroh, Bu Umroh harusnya. Kenapa kok cuma haji ya yang dipanggil Pak Haji, Bu Haji ya? Ini emang tradisi orang Indonesia ya. Orang Arab atau orang lain di negara lain nggak ada istilah Pak Haji, itu nggak ada ya. Nggak ada. Memang khusus di Indonesia ya. Nah, harusnya kan kalau ada Pak Haji harusnya ada Pak Umroh ya. Pak Umroh siapa ya? Cuma seringnya Pak Haji ya. Baik. Faman hajja maka siapapun yang berhaji al-baita apa? Ke Baitullah. Al-bait di sini maknanya ke Baitullah. Dalam kurung Ka'bah. Ya, al-bait ya ke Baitullah dalam kurung Ka'bah ya. Saya ulangi, faman maka siapapun hajja yang berhaji al-baita ke Baitullah dalam kurung apa? Ka'bah.
Jadi Ka'bah itu bisa disebut dengan Baitullah. Bait itu rumah, Allah itu ya Allah. Baitullah berarti rumahnya Allah. Pertanyaan, ini nyerempet ke tauhid sebetulnya. Rumahnya Allah, Baitullah, Ka'bah itu rumahnya Allah. Apakah Allah itu di dalam Ka'bah? Tidak. Lah terus apa itu Pak Ustadz? Kok disebut Ka'bah itu disebut rumahnya Allah? Itu maknanya rumah milik ciptaan Allah, Pak. Nah, Baitullah rumahnya Allah, maksudnya adalah rumah miliknya Allah. Kayak gini lah istilahnya, Pak. Langit bumi ini milik siapa? Allah. Ya sama, seperti itu. Ardullah ya. Bumi ini adalah buminya Allah. Ardullah maksudnya itu milik Allah. Yang menciptakan bumi ya Allah. Bukan Allahnya di bumi, bukan. Nah, hati-hati ya. Ya, ketika memahami rumahnya Allah. Termasuk masjid ya, kita nyebutnya juga rumah Allah kan, masjid kita ini ya. Saya mau ke kamu jangan main-main di rumah Allah gitu ya. Di masjid maksudnya ya. Maksudnya itu bukan Allahnya di dalam, itu bukan. Bimakna maksudnya adalah ini masjid adalah milik Allah ya. Jadi Allah di mana, Pak? Allah itu di mana? Di mana-mana. Di hatiku. Ahlus sunnati wal jamaah ya, ini yang sudah saya tahqiq, yang sudah saya pelajari bertahun-tahun, Pak. Saya itu sudah berkelana ikut kelompok manapun sudah saya ikuti, Pak. Mau NU, mau ini Salafi atau apapun itu sudah saya telusuri semua. Ulama salaf ahlus sunnah itu sebetulnya meyakini bahwa Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala maha ada, tanpa tempat, tanpa arah. Ini sudah harga mati, Pak, nggak boleh diotak-atik lagi, jangan ditentang, Pak. Benar, insya Allah selamat kalau Anda meyakini Allah itu maha ada, tanpa tempat, tanpa arah. Ya, Allah bukan di bumi, bukan di Ka'bah, bukan di dalam masjid, bukan di langit, bukan di atas arsy, bukan di mana-mana juga, bukan, Pak. Salah, Pak, itu ya. Ya, para ustadz, para kiai kita itu dari dulu sampai sekarang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah bahwa Allah itu maha ada, tanpa tempat dan tanpa arah ya. Pak Ustadz, itu gimana itu tanpa tempat, tanpa arah itu gimana ya? Kok saya nggak nyampe ini akal saya. Ya itulah Allah, Pak. Memang tidak bisa dijangkau oleh akal yang terbatas ini, memang tidak bisa ya. Kalau Anda pengen tahu dalilnya, perdebatannya seperti apa, nanti ngaji tauhid. Kapan-kapan kita ngaji tauhid khusus ya. Daurah ya, daurah ilmu tauhid ya. Biar tahu ya. Bagaimana ya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Kan ada ayat Quran yang kalau diterjemahkan Allah itu bersemayam di atas aras. Nah itu gimana, Pak Ustaz? Katanya Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Tapi sebagian umat Islam ada yang meyakini Allah itu di atas aras. Ya makanya nanti ngaji ya. Ngaji ilmu tauhid ya. Insyaallah kapan-kapan. Jangan sekarang, nanti habis waktunya. Barang siapa yang berhaji al-baita ke Baitullah apa itu? Atau ya. Awi tamaro ya. Aw itu kan disukun, Pak, aslinya, Pak. Wawunya disukun ya. Sukun ketemu sukun, nggak bisa bacanya gimana? Aw, susah kan? Maka wawu yang sukun itu dikasroh. Iya, aslinya itu aw itu, Pak, disukun. Karena setelahnya itu ketemu sukun lagi, ainnya kan disukun kan, huruf ainnya. Nggak bisa baca itu susah kan ya. Maka wawu yang tadinya sukun itu diganti dengan kasroh, awe. Nah, wawunya di kasroh, bacanya awe tamaro ya. Coba aja dilihat di Quran, awe tamaro atau tamaro berumroh, melakukan umroh. Tamaro itu artinya melakukan umroh. Kalau hajjah tadi apa? Melakukan haji, berhaji. Kalau itamaro berumroh. Baik, saya ulangi. Siapa yang melakukan haji ke Baitullah atau berumroh, awi itamaro atau berumroh ya.
fala junaha, maka tidak ada dosa. Junah itu dosa. Fala junaha, tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Fala junaha itu tidak ada dosa. Alaihi, baginya. Alaihi, atasnya, sama saja. Alaihi, baginya atau atasnya. An yattawafa, ayyattawafa, untuk melakukan, sebetulnya bukan tawaf ya, karena tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Padahal tadi apa? Safa dan Marwah. Namanya Safa Marwah itu apa? Sa'i. Ya ini Pak, jangan keliru ya dalam memahami ayat ini ya. Karena kalau orang menerjemahkannya itu begini Pak, barang siapa yang haji atau tadi umroh, maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf bihima, di Safa dan Marwah. Kok tawaf Safa Marwah? Nah, ternyata ayat tawafa ini maknanya sa'i Pak ya, jadi tawaf sama sa'i itu sama, namanya tawaf itu jalan, tawafa yatufu, jalan. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih makna dari tawaf dan sa'i? Berjalan. Berjalan, traveling ya. Siapa yang suka jalan-jalan sini? Nah, yang suka jalan-jalan, ibadah haji umrah itu cocok buat dia. Karena memang isinya apa? Jalan terus Pak. Ya muterin Ka'bah, ya jalan dari Safa ke Marwah ya. Butuh fisik, iya. Nah, kalau sholat kan ya kita nggak kemana-mana ya wes. Di situ berdiri, rukuk, i'tidal, sujud gitu kan ya. Itu nyembah Allah itu Pak, sholat itu. Haji sama umrah itu nyembah Allah juga Pak, nyembah Allah. Cuma cara nyembahnya itu nggak nunduk seperti kita sujud sholat, beda. Maunya Allah disembahnya dengan cara mengelilingi apa tadi? Ka'bah, namanya tawaf, atau tadi bolak-balik sa'i Marwah, namanya sa'i. Memang begitu Pak ibadah. Kok aneh ya, beribadah kok jalan-jalan gitu, gimana? Ya itulah syariat agama itu ya, namanya ibadah dari sana, aturannya dari Allah. Kita nggak boleh buat-buat sendiri ya. Nah, misalnya, saya mau ibadah kepada Allah itu sujud saja lah gitu. Sujud 5 jam gitu misalnya. Ya di rumah sendirian sujud aja. Nah, nggak bisa. Ibadah itu ya harus maunya Allah. Maunya Allah itu kita sholat seperti itu ya kita lakukan. Maunya Allah kita ibadah itu dengan haji tadi ya, jalan-jalan kemana tadi, muter itu ya seperti itu memang kita lakukan ya. Namanya tauqifi Pak, ibadah tauqifi. Apa tauqifi dia? Ya memang dari sananya seperti itu, maunya Allah intinya ya, maunya Allah. Kembali lagi, an yattawafa, untuk sa'i, terjemahnya yang benar sa'i. Nah, aneh kan? Padahal bahasanya an yattawafa ya, untuk tawaf. Tapi secara tafsir Pak, kalau kita buka tafsir Al-Qur'an, itu maksudnya itu sa'i ya. Ayat karena sa'i dan tawaf itu maknanya sama, jalan. Gitu. An yattawafa, untuk sa'i bihima, di Safa dan Marwah. Hima itu kembalinya Safa dan Marwah ya. Titik ya, koma. Waman, dan barang siapa. Waman, dan barang siapa. Tatawwa'a, melakukan ibadah sunnah. Waman tatawwa'a, barang siapa melakukan ibadah sunnah. Khairon, yaitu suatu kebaikan. Khairan, yaitu suatu kebaikan. Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah yang berbentuk kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Ingat ada kalimat inna, pokoknya artinya sesungguhnya ya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun. Apa itu? Maha mensyukuri. Ini apa ini mensyukuri? Nanti saya jelaskan ya. Syakirun, maha
mensyukuri, alimun dan maha mengetahui. Syakirun maha mensyukuri, alimun dan maha mengetahui. Baik. Nah, itu terjemah ya. Terjemah sama tafsir beda, Pak. Ya. Sekarang saya jelaskan sesuai dengan tafsir para ulama ya. Alimun maha mengetahui, alim ya. Alimun ya, alim ya. Syakir tadi maknanya maha mensyukuri ya. Nanti saya jelaskan mensyukur itu gimana, Allah kok mensyukuri ya, nanti ya, pelan-pelan ya. Dari awal dulu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah, bukit itu Pak ya, bukit Safa dan Marwah itu termasuk tanda agama Allah, syiar agama Allah. Haji sama umroh itu hukumnya apa Pak? Kita pakai madzhab Syafi'i saja ya, karena ini ada apa namanya? Kalau 4 madzhab itu khilafiyah ya, perbedaan pendapat. Untuk haji itu sepakat wajib bagi yang mampu. Untuk haji sepakat wajib karena termasuk rukun Islam ya. Untuk haji sepakat ulama mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu, mampu secara fisik dan mampu secara bekal, biaya ya, biaya. Adapun umroh jamaah, umroh wajib apa sunnah Pak? Umroh itu. Kalau haji tadi kan wajib ya, harus wajib. Kalau umroh Pak, wajib apa sunnah? Umroh. Dia termasuk rukun Islam nggak? Nggak termasuk kan? Rukun Islam kan cuma 5 kan, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Terus kalau ditanya umroh itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah. Wah, ulama berbeda pendapat. Ulama Masjid At-Taqwa. Ya. Baik. Nah, maka tadi saya bilang Pak, untuk yang haji memang sepakat wajib. Untuk yang umroh ini khilaf. Menurut mazhab kita Syafi'i dan Hambali, tulis Syafi'i dan Hambali mengatakan umroh itu hukumnya wajib Pak, sama kayak haji. Wajib. Ya, yang sudah pernah haji ya, jangan haji terus ya. Ya. Sekali-sekali umroh, karena umroh juga hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i. Ya. Dan mazhab apa tadi? Hambali ya. Adapun menurut Hanafi dan Maliki, mazhab Hanafi dan Maliki, umroh itu sunnah. Ya, umroh itu sunnah. Walaupun punya duit banyak nggak mau umroh, nggak berdosa nih kalau pakai pendapat ini. Hanafi dan Maliki hukumnya sunnah umroh itu. Ya. Kalau mazhab kita Pak Syafi'i wajib Pak, punya duit misalnya lebih dari kebutuhan ya, tabungannya minimal 1M, amin. Misalnya atau 100 juta lah ya, udah lebih itu Pak. Itu kok dia belum pernah umroh, nggak mau umroh Pak, berdosa. Ya. Kalau haji mungkin, waduh nggak mampu Pak Ustaz, karena antriannya berapa tahun Pak di Bekasi? 20 lebih ya? Iya, wah kayaknya udah nggak ini Pak, udah nggak nututi ya. Udah nggak bisa nih haji Pak Ustaz. Ya wes, karena itu namanya Anda belum wajib haji. Karena dari segi apa tadi antrian ya, kemudian mungkin fisik dan sebagainya nggak mampu ya, berarti belum wajib. Tapi yang umroh ini Pak, kan nggak pakai antri. Wajib Pak. Nah, ya, wajib ini ya. Ini yang punya travel umroh senang ini. Wah, harus diwajib-wajibin nih biar pada rajin umroh. Jangan ya, jangan. Jadi intinya umroh itu menurut mazhab kita wajib ya. Tetapi wajibnya haji dan umroh itu seumur hidup cukup sekali. Ya. Haji ya sekali, umroh juga begitu. Kalau sudah pernah umroh sekali, sudah gugur kewajibannya. Kalau pengen umroh lagi, kalau pengen haji lagi, itu jatuhnya sunnah ya. Daripada ya bukan daripada ya. Misalnya nih Pak, ada orang kaya Pak, duitnya banyak, haji sudah bolak-balik, apalagi umroh ya. Pengen umroh lagi, pengen umroh Pak. Mending Pak, menurut saya nih, mending lihat kanan kiri saudara, keluarga atau tetangga
Yang secara ekonomi mungkin tidak mampu, biayai umroh Pak, gitu. Iya. Jangan hanya dia sendiri yang umroh ya. Karena cukup sekali sebetulnya cukup sekali. Maka cobalah beri kesempatan kepada tetangganya atau temannya atau keluarganya ya. Ya jalali ustadznya juga lah ya. Alhamdulillah Pak, kalau saya sudah Pak, alhamdulillah. Yang belum haji ya. Kalau umroh alhamdulillah itu waktu sebelum pandemi itu alhamdulillah ya. Dan itu juga ya tadi ada yang orang-orang baik lah ngajak saya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sebaiknya yang punya harta lebih, sudah sering haji atau sering umrah ya, jangan lupa dengan tetangganya atau keluarganya ya. Kita bantu mereka ya. Karena Pak, pahalanya besar Pak. Untuk haji itu Pak, kalau hajinya itu sah, kan istilahnya mabrur ya, laisa lahu jazaun illal jannah Pak. Kata Nabi, gak ada pahala balasan untuknya kecuali wajib surga. Makanya pada senang haji kan, karena memang balasannya surga Pak. Nabi sendiri yang mengatakan, laisa lahu al-hajju al-mabrur, haji yang mabrur, haji yang sah Pak ya. Mabrur itu bermakna sah secara rukun dan kewajiban syaratnya. Maka itu pahalanya laisa lahu jaza, tidak ada balasan untuknya illal jannah, kecuali surga. Masya Allah, itu haji Pak ya, alhamdulillah ya. Yang sudah pernah haji semoga hajinya mabrur, amin. Yang belum haji semoga nanti bisa haji atau minimal bisa umroh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu haji. Kalau umroh apa fadilahnya? Nah, kalau umroh, Nabi SAW dalam hadis Bukhari itu mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Orang yang melakukan umroh terus ke umroh lagi, maka menghapus dosa antara kedua umroh itu. Dosanya diampuni ya, diampuni Pak. Misal Pak Ustadz, saya pernah dulu umroh tahun 2001 Pak, udah lama kan ya. Terus umroh lagi 2021 tadi 2001, ini 2021. Itu berapa tahun berarti selama 20 ya, 20 tahun. Dosa selama 20 tahun Pak hilang habis Pak, gara-gara dua umroh tadi. Itu bahasa al-umratu ilal umrati. Umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya menghapus dosa yang ada di antara keduanya. Nah, enak toh Pak? Jadi umatnya Rasulullah, enak, banyak bonus Pak. Banyak bonus. Wah Pak Ustadz, enak ya yang punya duit ya 30 juta. Kan umroh paling enggak 30 Pak ya, paling enggak lah ya. Saya gimana nih ya Pak Ustadz yang belum bisa umroh ya, apalagi haji ya. Tenang Pak, umatnya Nabi itu banyak bonus Pak. Di hadis itu Pak, Nabi enggak hanya bilang umroh, was sholawatul khams itu kafaratul lima bainahuma. Sholat yang kita kerjakan Pak, antara sholat satu dengan sholat berikutnya, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, dosa yang ada di antara kedua waktu sholat itu hilang habis gara-gara sholat kita. Tuh enak Pak. Kalaupun nggak mampu haji atau umroh, masih ada bonus melakukan sholat 5 waktu, itu menghapus dosa juga. Iya, tenang aja ya, tidak usah bersedih hati ya. Syukur-syukur bisa umroh ya. Mudah-mudahan nanti diumrohkan orang, amin ya. Atau biaya sendiri, amin ya. Gitu ya. Jadi pahalanya sangat besar. Haji ya pahala surga, umroh itu pahala diampuni dosa. Termasuk ini tadi sholat 5 waktu itu penghapus dosa Pak itu ya. Maka kalau misalnya gini Pak, aduh sholat lagi misalnya ya, ada yang malas gitu ya, namanya manusiawi Pak ya. Kadang-kadang ada pikiran itu apa namanya, capek kerja, malasnya. Ingat-ingat hadis tadi Pak, kita sholat, pulang sholat, wah dosanya hilang habis Pak, rontok ya. Antara waktu sholat satu dengan waktu sholat yang berikutnya itu menghapus dosa di situ ya. Alhamdulillah. Baik, tadi Safa dan Marwah itu termasuk syiar agama, dan tadi fadilah haji dan umrah sudah kita sebutkan ya. Termasuk hukum sudah tadi. Sudah ya. Kalau haji wajib ya. Kalau umrah khilaf. Syafi'i, Hambali mengatakan wajib, Hanafi dan Maliki mengatakan sunnah ya. Dan cukup sekali seumur hidup ya, cukup sekali.
Kemarin tuh ada yang nanya begini, Pak Ustadz, misalnya saya umroh nih di sana, boleh nggak dalam satu hari itu saya umroh berkali-kali? Karena kan umroh itu cepet Pak, nggak sampai berhari-hari. Maksudnya gini, kalau haji kan 5 hari paling nggak Pak, dari tanggal 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13, 5 hari itu Pak haji. Kalau umroh itu paling 2 jam, 3 jam selesai. Oh ya, bedanya haji umrah mungkin dicatat dulu ya. Kalau haji rukunnya ada 6, kalau umroh rukunnya ada 5, tulis. Makanya ini ngaji ini bawa pulpen harusnya. Ya, oh sudah azan kan ya. Untuk haji Pak, 1 ihram, rukun pertama ihram. 2 tawaf. Mohon maaf, ini haji ya. Wukuf di Arafah dulu, nomor 2 wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini. Sehari sebelum lebaran Idul Adha itu wajib wukuf di Arafah. Ya. Wukuf Arafah. 3 tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tawaf nomor 3 tawaf. Nomor 4 sa'i. Sa'i tadi yang bolak-balik Safa dan Marwah. Nomor 5 cukur rambut. Tahallul namanya, istilahnya tahallul, betul. Boleh gundul, boleh potong sedikit. Ya, enggak apa-apa. Yang penting rambutnya dipotong. Terakhir tertib. Ya, itu rukun haji cuma berapa tadi? 6. Ya. Kalau umroh tinggal dihilangkan yang nomor 2 tadi. Yang wukuf di Arafah nggak usah. Berarti ihram. Ihram tuh niat Pak, niat ya. Pakai pakaian ihram terus niatnya. Terus 2 apa berarti? Tawaf. 3 sa'i. 4 cukur rambut. 5 tertib berurutan. Jadi umrah itu lebih cepat Pak sebetulnya. Paling 2 jam, 3 jam selesai. Nah kemarin tuh ada yang nanya, Pak Ustadz, saya kuat fisik saya, alhamdulillah. Sehari tuh kalau saya umroh 3 kali gimana misalnya? Apakah boleh? Kata Imam Nawawi, boleh Pak. Tidak bid'ah. Karena ada ustadz Pak, pernah saya tonton atau ada yang ngasih tahu saya, katanya bid'ah. Umroh itu sekali saja, Nabi itu sekali katanya gitu. Enggak ada itu yang namanya umroh berkali-kali. Nah, kita jawab ya, Imam Nawawi ki ulama gede, ulama besar. Beliau berfatwa boleh. Kalau memang fisiknya kuat, sehari atau dalam 2 hari itu umroh berkali-kali tidak apa-apa. Ya mumpung masih di sana kan Pak ya. Ya, bagi mahal kan ya. Ya, tapi biasanya kalau travel haji umroh itu sehari sekali biasanya. Karena senangnya habis itu ngapain? Jalan-jalan ke pasar ya. Beli apa? Beli kurma lagi. Ya, biasanya 2 kali sih. Iya, 2 kali. Maksudnya kan umroh itu seminggu paling enggak ya. Ya, atau berapa hari? 9 hari ya biasanya. 9 hari. Biasanya punya kesempatan umroh itu 2 kali apa 3 kali ya? 2 kan ya? Iya. Padahal 9 hari. Ya tadi Pak, lebih banyak kan belanjanya di sana. Ya Allah ya. Tapi seandainya ada yang bertanya tadi ya, bolehkah berkali-kali dalam 1 hari? Jawabannya boleh. Nah, semoga Allah memudahkan kita nanti bisa umroh Pak. Amin. Ini belum selesai nih ya. Nanti gimana nih? Ya nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Kita belum tahu makna syakir itu apa, alim itu apa ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang nanti menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.